Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Na'udzubillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min araya ali alihi wa sahbihi wajib wa jalihi jami' syekhina mu'alim ila riwa alidina wa mahadi jami' syekhina mu'alimin wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi وإلى رب العالمين سيدي سبا يزيد المستمع كبر بين السماء السمن الوداني وإلى رب العالمين سيدي سيدي محمد بن عبد الغزالي ولما شبيه ونبي مكة الحنبل الشيخ محمد أرسل المجد صاحبه كلام بيان وإلى الشيخ علي الجنة صاحب الشيخين مربي الرحمن العالم العالم صاحب الكرامة أبو محمد أمين بن سما زين والغنى سما بنجر الشيخين علي سما وخصوصا الشيخ كمال الدين سيما مناوي البندني إلى رهي أمن أنفق عمله مجال مصب لهذه المجلس جميع المصباح المنير إن الله الكريم له الشم ورحمة المغفرة يولي درجة بالجنة علينا وللأحوال وزوال جيراننا من بركاتهم من بركاتهم أنوار وسلم وقدم خصوصياتهم ونفحاتهم وكرامتهم ويسعنا في زمرة ويتوفانا على ميلتهم ويدخلنا من حزب من غير سبقة العذاب على حساب سلام بأهل النبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصر تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الأشياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة وبالفتح يا فتح عجل ذكرهما وبالعلم الناور يا علم قلوبنا اللهم اسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين دستور درسكم على سبيل النية بحانكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا ومهد قلبي بجاه النبي واسرح صدري وسدد لساني بجاه النبي صدق الله العظيم. Alhamdulillah, senantiasa terus kita memuji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar rahmat Allah selalu melimpah kepada kita. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 77 baris ke-10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati bid darain amin. Wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu min rizqi. Di antara lagi orang yang tidak disukai oleh iblis, sifat yang tidak disukai oleh iblis, atau orang yang selalu dimusuhinya oleh iblis adalah orang yang meyakini kebenaran akan Tuhannya bahwa Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi orang yang berkeyakinan Allah itu tukang beri rezeki, itu akan selalu digodanya oleh iblis, dirayunya, digodanya, lalu timbullah akhirnya seakan-akan kita kada yakin bahwa rezeki itu Allah yang menjamin. Sehingga banyaklah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sugih, kadang-kadang dia merasa dirinya yang hebat, dia merasa dirinya yang mampu, dia merasa dirinya yang berkuasa.
kekayaan yang dia dapatkan, dia beranggapan itu adalah hasil usaha dia, bukan pemberian Allah. Nah, itu adalah bujukan godaan daripada syaitan. Orang yang beriman, kayak apapun rezeki banyaknya, bagaimanapun cangkal gigihnya kita berusaha, semuanya itu adalah hanya bagian daripada ikhtiar kita. Hasil itu adalah berian dari Allah. Jadi hasil itu semua Allah yang memberi. Jadi kita hanya tugas kita berusaha, hanya berikhtiar. Nah, walaupun kita rezeki banyak, melimpah rezeki yang diberikan oleh Allah, tetap kita ingat itu bukan daripada usaha kita, tetapi pemberian Allah. Nang kita cangkal bagawi itu hanyalah bagian daripada usaha dan ikhtiar. Nah, ini nih ya nang dibojok setan tuh, nang merasa diri yang kuat, yang merasa diri yang hebat, sehingga dia mampu punya segala-galanya. Nah, itu akan selalu dibojok oleh iblis. Qala fi Ruhul Bayan, disebutkan dalam kitab Ruhul Bayan, ittafaqal ulama ala anna arba'atan la tuqbalu taghayyur aslan. Sepakat ulama ada 4 macam yang tidak akan dirubah secara aslinya kecuali Allah yang merubahnya. Pertama adalah al-umur. Nah, umur kita itu kadakawa secara asal, kadakawa dikurangi, kadakawa ditambahi. Berpanjang umurnya, padahal sudah dasar itu anuannya, ketentuannya, atau bahandap umurnya, pada dasar memang itu diberi Allah Ta'ala. Karena di Lauhul Mahfuz itu sudah ada ketentuannya. Ketika kita lahir, kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, rezeki kita ini, nasib kita ini, umur panjangnya seini, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah, secara asalnya adalah artinya kita kadang awam merubah itu. Namun di dalam ayat Al-Quran yang kita baca malam nisfu Sya'ban, nah malam nisfu Sya'ban itu, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus apa yang dia kehendaki. Kalau bahasa halusnya kayak ini, umur, rezeki, ajal, untung dan rugi itu takdir mubram ngarannya. Ini ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq secara zahiriahnya ada ikhtiar kita. Misalnya kita parut lapar, Tuhan ditakdirkan Tuhan parut lapar, lalu hendak kenyang, Nah di situ ada mu'allaqnya. Apa mu'allaqnya? Ikhtiar kita. Lalu kita dengan cara makan, menyuap nasi, lalu kenyang. Nah itu namanya mu'allaq. Ada ikhtiar kita. Namun hakikat tetap ikhtiar kita itu kada memberi bekas. Makan juga kita. Lalu ampe kenyang, apa lapar jadi kenyang. Itu namanya takdir mu'allaq. Artinya ada hubungannya dengan usaha ikhtiar kita. Namun usaha ikhtiar kita itu tetap kada memberi bakas. Nah itu itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun umur itu takdir mubram. Takdir mubram itu semata-mata Allah. Allah menentukan si A umur 80 tahun. Kadang kalau diganggu gugat kita, kalau pahandak bancap salawi tahun ja,
atau berpanjang lagi 100 tahun ja dakawa. Namun juga ada doa. Nah, tapi semuanya Allah Ta'ala. Bisa Allah hapus, bisa juga kada. Itu artinya takdir mubram ngarannya. Semata-mata Allah nang menentukan. Semata-mata Allah nang menentukan. Nah, tapi kalau takdir mu'allaq itu ada hubungannya dengan ikhtiar. Kita diciptakan garing, lalu hendak sehat. Nah, lalu kita berusaha berikhtiar supaya sehat kayak apa? Rajin olahraga, minum obat, basuntik. Tapi ingat ketika kita berobat basuntik, lalu wagas bukan gara-gara kita berobat ampih, tetapi adalah Allah nama ampihakan. Kita berobat itu adalah usaha dan ikhtiar kita. Bila kita meyakini gara-gara obat itu rusak etikat kita, rusak hati kita. Kita berusaha juga sama, hendak sugih banyak ya bohma, hendak dapat bane 500 balik banyak ya bohma 2 kaping. Itu namanya takdir mu'allaq. Ada ikhtiar, kita hendak ingin mencapai hendak banyak besi bane. Nah, amun hendak dapat 500 bahuma 5 burungan, itu kada cucuk ikhtiarnya lawan takdirnya. Takdir mu'allaqnya kada pas. Jadi antara ikhtiar dan doa itu harus disesuaikan. Tapi ingat, apabila berhasil bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi adalah semuanya pemberian Allah. Nah, sama umur kita sudah ada ketentuannya. Si A diberi umur 80 tahun. Ini ternyata lebih, itu Allah yang memberi barakahnya. Itu adalah barakahnya. Itu Allah menentukan. Itu sepakat ulama, la tuqbalu taghyir, tidak diterima perubahan secara asliyahnya. Nah, secara asalnya kadang-kadang kita merubah. Semata-mata ketentuan Allah. Warizqu, nah termasuk rezeki, jodoh, itu pemberian Allah Ta'ala. Bahasa orang ini, rezeki itu sudah ada takarannya. Rezeki itu sudah ada takarannya. Nah, kita berikhtiar, beramalan itu kita mencari barakahnya. Barakahnya itu artinya hujungannya. Udah kayak orang bahuma sakaping mbah mengatam oleh 100 balik kan habis data. Tapi ada barakahnya. Apa barakahnya? Turiang tumbuh. Turiang tumbuh. Berapa oleh banyaknya turiang tumbuh ajar. Bala lebih balik ajar. Gara-gara kumbin tahambur beres benehne, rupanya tumbuh lalu hidup pulang. Nah, itu yang disebut dengan barakah. Ketentuannya sudah ada tadi, sudah oleh 100 balik tapi bertambah. Itulah yang disebut dengan barakah ngarannya. Sama rezeki kita. Rezeki kita itu ada ketentuannya. Misalnya kita diberi umur 80 tahun. Diberi Allah Ta'ala rezeki 10 miliar misalnya melalui halus. Jatuhlah si A umur kehidupan ditakdirkan umur 80 tahun, rezekinya 10 miliar. Nah, bilanya habis 10 miliar mati toh. Bilanya kada habis kada mati. Namun yang 10 miliar itu Allah beri itu tuh rahasia Allah caranya. Bisa Allah beri lagi halus, bisa Allah beri rahat remaja, bisa Allah beri rahat dewasa, bisa Allah beri saat tua. Makanya nasib kita tuh kadang-kadang ada nang sugih mulai lagi halus sugihnya, lagi halus abahnya sugih. Nah, karena takdirnya itu kayaknya sudah umur nang berapa tahun kada sugih laginya, padahal beri sugih benar.
wah ini kada sugih, kenapa? Diambil bedahulu rezekinya, bedahulu dijulung. Itu rahasia Allah cara menjulung rezeki lawan kita. Nah, ada juga lagi halus, lagi anuman, sakit kehidupan, pas-pasan. Padahal takdirnya dia punya harta 10 miliar tadi. Tapi dalam perjalanan hidupnya sampai remaja, belum menjadi orang sugih lagi. Oh ternyata apa? Kayaknya waktu tuhanya umur 60 ke atas, sugih banget tuha sidin. Kenapa? Dijulung Tuhan bedudi. Bilin sudah habis, hajar ihnel. Mampus habis umur. Nah, jadi rezeki kita kayak itu juga. Jadi rezeki itu sudah ada kadarnya. Likulli syai'in qadar. Likulli syai'in qadar. Rezeki kita itu sudah ada. Cuman Allah Ta'ala menjurung lawan kita tuh bisa berdahulu, bisa berdudi, bisa ini. Jadi oleh karena itu hendaklah kita itu dalam kehidupan menjalani itu senanglah dengan af'al Allah. Senanglah dengan perbuatan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Saat ini lagi halus diberi susah, berharap mungkin rezekiku nanti kena remaja. Oh belum remaja, mungkin kena waktu dewasa. Oh dewasa belum, waktu tuha. Nah sugih wayah ini jangan sombong, hati-hati. Kalau bakal tuha kena habis, kalau dijulung Tuhan wayah ini, hati-hati. Banyak sabar, banyak syukur, banyak waspada, banyak istighfar. Nah, banyak istighfar itulah kita mencari barakah. Banyak salawat itulah kita mencari barakah. Banyak sedekah itulah kita mencari barakah. Supaya nang tadinya rezeki betantu sekian, itu bertambah anuannya, bonusnya. Ketentuannya sudah seitu, cuman bonusnya belain. Bonusnya itu belain. Nah, ada dari cerita siqah tuh kalau diperpegangi. Waktu abah guru itu tahun kan sudah meninggal 2025. Itu riwayatnya itu Sidin Tujuh tahun 2000 itu sudah semestinya abah guru itu meninggal sudah. Waktu itu semestinya. Cuman di antara murid ini ada nang baktinya luar biasa dan Sidin. Ya Allah ambil umur ulun biar ulun meninggal bedahulu. Jatah umur ulun julung ke abah guru. Biar abah guru berpanjang umurnya. Makanya ada murid kesayangan Sidin itu nang kada disangka meninggal mendadak gitu. Riwayatnya tuh ya si murid itu menghadiahkan umurku julung ka guru asa guru bertambah umur. Nah, artinya guru ini berbarakah umurnya bertambah ada. Nah kayak itu juga dengan kemurahan Allah itu ceritanya itu ada. Nah begitulah kita rezeki umur sudah ada ketentuan dari Allah. Nah, nang kita cari itu tadi adalah barakahnya. Jadi kita ini mulai lahir sampai umur habis itu sudah ada ketentuannya. Jadi nang kita cari itu barakahnya. Nah, barakahnya itu ya tambahannya tadi itu. Tambahannya. Jika ibarat orang begawi itu gaji sebulan sekian. Tapi kena ada nang bonus nang belain nang kada disangka-sangka. Nah itu yang disebut barakah tuh ya tak. Sama tak kayak tak. Rezeki umur ya tak. Nah itu contoh barakah ngarannya. Ketentuan umur tetap. Wal ajal tuh ketetapan. Ajal tuh baik, buruk, wasaadah, wasyaqawah, beruntung atau celaka. Itu sudah ada ketentuannya. Kita jangan dapat musibah ini ada ketentuannya. Kita jangan dapat beruntung dapat ini ada sudah ketentuannya. Yang kita cari itu barakahnya. Dan yang kita cari itu adalah syafaatnya. Misalnya kita ditakdirkan di Lauhul Mahfuz itu celaka, meninggal ditabrak motor. Nah itu kan sudah ada ketentuannya tuh.
Karena ada ketentuannya, toh kada kau lagi itu dirubah, toh kada kau lagi karena takdir Allah sana. Tapi kita cari syafaatnya, perbanyak doa, perbanyak salawat, perbanyak sedekah. Yang tadinya takdir kita celaka ditabrak motor, itu akan dirubah oleh Allah. Yang semestinya wujud nyata, dirubah Allah ke dalam mimpi. Nah, dirubah Allah ke dalam mimpi. Artinya takdir tetap berlaku. Cuma dengan kemurahan Allah, dengan barakah kita banyak berbuat baik, lalu takdir yang celaka tadi dibalik dirubah Allah ke dalam mimpi. Nah, di sini orang balik tuh kita hidup tuh, nang kita cari itu barakahnya kita memuliakan para habaib, kita memuliakan zuriat Nabi, kita menghidupkan syiar-syiar. Itu semuaan kita tuh mencari barakah. Nah, karena kita ini sudah ada ketentuannya semuaan, dan itu pasti kita jalani lah, pasti kita jalani. Umur, rezeki, ajal, untung, rugi. Kadada orang tuh untung belawasan, kadada rugi belawasan, kadada miskin belawasan, kadada sugi belawasan, kadada. Nang kita jaga itu barakahnya. Ketika kita diberi miskin, dengan barakah mudahan miskin sabar. Ketika kita diberi sugih, dengan barakah mudahan sugih ini terus-terusan, minimal sampai kita meninggal. Jangan sampai bebayan meninggal sampai sugih, jangan sampai. Nah, ini yang disebut kita mencari barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang percaya takdir tersebut salah satu yang dimusuhinya oleh iblis. Nah, ya kalau nang kada percaya takdir tadi tah, kada percaya takdir umur, kada percaya takdir rezeki, kada percaya ajal, kada percaya untung, kada percaya dengan rugi, semuanya itu datang dari Allah. Karena sesuai rukun iman kita yang keenam, percaya qada dan qadar. Nah, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepakat ulama, 4 macam itu secara aslihnya kada kawa berubah. Cuma kita hanya mengambil barakah dan syafaat. Barakah dan syafaat. Lalu disinilah supaya tertanam di dalam batin kita itu, supaya kita itu jangan gundah, supaya kita itu jangan pusang. Diberi rezeki ke ini supaya kita jangan pusang, diberi rezeki banyak supaya kita jangan sombong, diberi awak sehat jangan lupa, diberi awak sakit jangan galau. Semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan berputar lawan kita, akan berputar. Kada mau tertunggal, kada mau, pasti berputar. Pasti kita merasakan semuanya itu, rezeki, ajal, untung dan rugi. Nah, lalu disitulah fungsi doa. Fungsi doa itu kita banyak berdoa. Dan setiap doa itu kada mesti situ saya Allah mengabulkan. Nabi Musa aja berdoa lawan Firaun itu kan luar biasa. Firaun itu bermusuh lawan hianatnya lawan Nabi Musa. 41 tahun berdoa hanya dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi kita itu juga dengar doa itu kada mesti situ saya ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya Allah Ta'ala itu agar kita itu selalu dengan Allah Ta'ala itu rindu. Allah Ta'ala itu senang melihat hambanya itu merintih, minta lawan Allah, merintih-rintih minta lawan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala senang. Itu gitu. Sama kita minta doa anak saleh. Kada mau situ saya ini hari ini minta doa anak saleh, setahun kita dapat anak. Belum tentu. Bisa kena di anak, bisa kena di cucu, bisa kena di minantu, bisa kena di mana. Itu rahasia Allah Ta'ala. Tapi doa tetap berdoa.
Yang jelas doa itu pasti dikabulkan Allah, namun Allah mengabulkan itu karena mesti situ saya ini. Karena nabi-nabi, bayangkan nabi ya 41 tahun ya dikabulkan. Nabi Ayub 40 tahun garing, kan Nabi itu garing, berdoa supaya ampih garing itu 40 tahun hanya rampih doanya itu, hanya dikabulkan Allah Ta'ala dari doa itu. Nah itu juga kita bila kita berdoa. Nah, namun antara doa dan ikhtiar kita harus seimbang lah. Doa dan ikhtiar harus seimbang. Misalnya kita berdoa hendak dapat anak yang saleh, hendak anak keturunan saleh, atau hendak berdoa mudahan anak jadi alim, lalu kita sekolahkan anak ke pondok misalnya, ikhtiarnya harus ada. Bila pian hendak mencetak anak nang alim, pian harus hormat lawan orang alim, harus hormat lawan orang alim. Siapapun orang alimnya, di mana aja harus hormat. Itu ikhtiarnya. Kadang mungkin pian bercita-cita ingin anak jadi orang alim, amun piannya benci lawan orang alim, ada mau? Itu bertentangan. Dimanapun, biar sekolahnya di luar negeri, tapi di kampung, orang alim di kampung dimusuhi, ada pacangan alim anak. Itu sudah rumus. Bila kita ingin anak jadi orang alim, kita harus mencintai orang alim dimanapun. Itu dimanapun, itu sudah rumusnya sudah. Nah, sebab barru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Hadis Rasulullah itu. Itu hadis Rasulullah. Walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum. Al-Quran mengatakan. Nah, jadi bila kita antara doa dan ikhtiar harus seimbang, harus seimbang. Itu misal contoh kita mendoakan anak jadi orang alim, ikhtiarnya kita harus hormat kepada orang alim. Kada mau biar sekolahnya di mana aja, kada mau sampai waktunya kena anaknya membilut boleh ke kampung apa jadi apa, ini membuntat. Apakah sebabnya? Kenapa? Karena kita benci dengan orang alim. Itu rahasianya. Jadi siapapun antara doa dan ikhtiar itu harus berimbang. Nah, itu yang disebut dengan mencari barakahnya. Walaupun ketentuannya ada, tapi barakahnya yang kita cari. Summa qala wal muhsinu ilal mustawratil aramil. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, Allah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, dijauhkan bala dan bencana fitnah musibah aib dan malapetaka wa ala hadhihi niyah wa ala man nabi syekhuna al-fatihah.